Hujan deras teman-teman. Tuh. Nih kita di pondok atas. Tuh. Hujan angin. Deras teman-teman, hujan angin. Ini harus dipotong kayaknya. Hujan. Nah, alhamdulillah teman-teman, hujannya udah reda. Dan kita juga udah kasih racun untuk mengendalikan semut, karena kalau disarangi semut itu biasanya kerdil teman-teman, bahkan banyak yang nggak tumbuh kalau diganggu semut, karena semut itu menggerogoti bagian akar. Nih teman-teman, setelah hujan kayak gini jadinya udah pada rapi lagi. Alhamdulillah. Ini udah saya kasih nih untuk racun mengendali semutnya. Kalau nggak dikendalikan bahaya tentu. Kalian bisa lihat teman-teman semutnya. Tuh. Semut ini walaupun dia halus kayak gini bahaya teman-teman. Nih kita kasih yang ini aja nih. Tuh. Tuh. Jadi kalau udah kita kasih kayak gini, insya Allah hilang. Kalau enggak teman-teman tuh, itu makanannya udah yang dibawa ada. Tapi kalau enggak, dia akan bersarang di bagian dalam polybag ini teman-teman. Jadi kalau dia sempat bersarang di dalam polybag, semut itu nanti akan mengganggu pertumbuhan akar dari bibit ini teman-teman. Jadi dari awal langsung kita kendalikan untuk
hama semutnya. Karena untuk bibit sawit ini itu mulai dari hama, semut, jamur, terus kumbang malam, belalang, jangkrik, tikus, banyak teman-teman hamanya. Tapi kalau tikus dia kalau bersih kayak gini insya Allah enggak teman-teman. Tapi yang jangkrik juga nggak mau kalau bersih. Jadi hamanya itu kalau bersih kayak gini itu yang paling rawan itu tikus sama jamur. Nah pagi besok langsung kita aplikasikan untuk pencegahan jamur. Jadi sebelum dia terdampak itu langsung kita kendalikan. Jadi kalau langsung kita kendalikan insya Allah nggak sempat stres. Jadi kalau udah kena baru kita kendalikan, dia akan stres teman-teman bibitnya. Nih yang apa ya, kita coba lagi yang kedua untuk pembibitan. Kalau ada yang beli nanti kita jual, kalau enggak kita tanam sendiri teman-teman. Dan saya itu sangat bersyukur sekali teman-teman, setelah kita semai bibit, hujan turun teman-teman, bersyukur sekali. Jadi bibitnya itu langsung beradaptasi dengan tanah. Jadi seandainya kalau besok itu enggak kita tutup, insya Allah aman teman-teman. Jadi kuncinya itu ditimpa hujan. Dia beda teman-teman, kita siram dengan di apa ya, kena hujan itu beda. Kalau kena hujan teman-teman dia kayak gini, dia langsung padat teman-teman nih. Tapi kalau kita siram biasanya tanahnya itu malahan kabur. Meskipun kita gunakan gembor ya kayak gitu. Jadi jalan satu-satunya pertama itu bagusnya itu di cuaca yang akan turun hujan. Jadi ya langsung kayak gini tuh, langsung rapi lagi teman-teman. Ini juga ini tadi yang apa ya, yang mungkin kekurangan kurang dalam itu udah saya rehab, saya tambah di tanah. Ini 1 minggu lagi kita udah mulai membersihkan rumput ini teman-teman. Karena biasanya kalau udah kayak gini rumputnya akan subur teman-teman. Karena kita akan siram tiap hari. Jadi rumputnya positif jadi subur. Jadi kita harus cabut, jangan sampai besar teman-teman. Kalau sampai besar, rumput yang tumbuh di polybag ini waktu kita cabut dia mengganggu akar dari kecambah atau bibit kita itu. Makanya kita harus bersihkan ini seminggu sekali dengan cara manual. Jadi semuanya kalau di bagian sini tuh manual, baik rumput yang di bawah, kalau yang di bawah bisa pakai cangkul, yang bawah ini manual kita cabut kayak gini tuh. Nah jadi alhamdulillah teman-teman, kita tutup dulu pagarnya. Ini untuk apa ya, untuk sapi, ayam supaya nggak masuk. Kalau ayam masuk bahaya juga teman-teman, nanti diecer-ecer. Jarang-jarang terjadi kayak gini teman-teman. Setelah habis tanam itu kurang lebih ada 10 menit langsung terjadi hujan lumayan, nggak terlalu deras juga, nggak terlalu apa ya, pokoknya curah hujannya itu kalau kita ukur itu mencapai 5 sampai 10 kayaknya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita barusan mandi pagi hari dan kita mau lanjut
bersih-bersih. Kita mau nyapu halaman dulu teman-teman, kotor tuh. Kita mau beres-beres. Kalau rumputnya udah kita semprot kemarin. Untuk rumputnya nanti kita semprot teman-teman. Itu saya sudah siapin untuk ada cap racunnya ini semak, karena malam itu hujan angin teman-teman, jadi semak tuh. Ini racun kayaknya. Kita mau beres-beres dulu nih, berserakan sih ke pondok nih. Kita mau nyapu, bersihin di sini teman-teman. Kita mulai dari bagian depan dulu. Kita langsung hidupin api teman-teman. Oh, ada mainannya ya kan. Up.
teman-teman, jadi rumput liarnya ini nanti akan kita semprot aja, karena kalau untuk kita rumput atau kita bersihkan manual itu nggak ada waktu. Sebenarnya bagusnya kalau di dekat pondok ini kita bersihkan manual, teman. Nih kayak di sebelah sini tuh. Ini udah penuh teman-teman nih anakannya tuh, kalian bisa lihat teman-teman tuh. Jadi kita semprot aja nanti. Kita tuh mau bersihin sebelah sini, terus insya Allah kalau masih ada waktu saya mau tambal seng bagian atas teman-teman. Tuh, kita akan naik ke atas itu tambal seng insya Allah kalau ada, kita masih sempat teman-teman, karena aktivitas kita banyak hari ini. Kita mau bersihin ini dulu. Sini juga nih mau kita rapiin. Jadi aktivitas kita itu pagi-pagi kita bersih-bersih. Nanti setelah bersih-bersih enak teman-teman, kita mau semprot ini kebun. Mungkin nggak banyak saya ambil gambar karena saya mau kerjanya cepat teman-teman, takutnya keburu hujan juga. Dan setelah itu kita mau servis seng. Jadi kita mau lanjut aktivitas sekarang itu membersihkan. Wah, ini teman-teman udah berkembang tuh. Bunga krokot dari Budi ini satu, kembang krokotnya ini satu juga nih. Tapi merah kebanyakan teman-teman tuh. Yang ini belum tumbuh, ini biasanya rontok dulu teman-teman baru tumbuh tuh. Ternyata ada kembang krokot.
Nah teman-teman, alhamdulillah bagian depan udah kita sapu tuh, udah mulai kelihatan bersih. Dan setelah ini kita lanjut proses penyemprotan. Tuh, alatnya udah saya siapin. Nih, tinggal bagian belakang, nanti dulu yang belakang, sore atau besok kita sapu. Nah di bagian belakang juga ini semak teman-teman, karena kita mau berkegiatan lain ya terpaksa kita skip dulu. Masih semak di sini belakang sini tuh, ke sini belum kesapu. Jadi kita menyemprot dulu. Jadi kalau untuk proses nyemprot kita skip dulu, karena proses nyemprot itu lumayan berat juga sih teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nanti setelah nyemprot kita kegiatan lain. Tuh udah kelihatan sedikit bersih, dan juga bunga-bunganya juga tuh, bunganya udah mulai kelihatan. Ini bunga pagar. Selain bunga pagar, saya tanam juga bunga ini teman-teman, bunga pukul 10 tanera. Terus ada bunga krokot juga supaya lebih indah. Tinggal lagi proses, nanti kalau ada waktu kita cat pondok. Catnya udah ada, tinggal lagi proses pengecatan. Mudah-mudahan lah teman-teman kita sehat, jadi aktivitas kita bisa lancar di sini. Panas-panas, saya tahan dulu minum, lalu lanjut kegiatan lagi.